Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Bapa yang baik seperti Engkau. Engkau adalah Bapa yang sangat ajaib. Engkau Bapa yang luar biasa memberkati hidup kami. Kami boleh ada saat ini semua karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Kami mau datang pagi hari ini Tuhan, membawa setiap ucapan syukur dan terima kasih kami. Sebab Engkau, Yesus, yang sungguh ajaib buat kami. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Yesua Masih Yesus. Setiap pergumulan hatiku, ku serahkan hanya kepadamu. Kau selalu ajaib bagiku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau nyata dalam kesesakanku, Kau selalu ajaib bagiku. Mari saudara, kita mau sama-sama belajar pujian ini. Kita mau nyatakan bahwa Yesus kita adalah Yesus yang paling mengerti apapun yang kita alami. Mari dengan segenap hatimu katakan, Tuhan, Kau yang paling mengerti semua beban dan isi hati di saat ku merasa sendiri. Kasih-Mu beri damai di hati. katakan Tuhan Engkau yang paling pahami. Kau yang paling pahami saat tak satu pun bisa mengerti setiap pergumulan hatiku. Kami mau serahkan semua Tuhan. Ku serahkan hanya kepadamu.
sebab kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau nyata Tuhan. Yes Lord Jesus, kami mau nyatakan keajaiban-Mu Tuhan. Kami mau percaya Kau Yesus yang selalu ajaib. Sekali lagi katakan, Kau selalu. Yes Lord, di setiap permohonan kami Tuhan, di setiap iman kami, Mu mengubah hidupku, Kau nyata dalam kesesakanku, Kau selalu ajaib bagiku. Berilah Yesus Tuhan dalam janji, sebab nama Yesus ajaib. Kami bersyukur, kami Yesus, Kau yang selalu nyata. mari naikkan setiap ucapan syukurmu bagi Yesus. Sebab karena kebaikannya kita boleh ada sampai saat ini saudara. Mari sembah Yesus lebih lagi, naikkan setiap ucapan syukur. Puji yang terbaik hanya bagi nama Yesus. Mari sembah Dia dengan bahasa roshikina Haleluya, haleluya. We worship you, Jesus. Sebab Engkau ajaib, sebab Engkau dahsyat. Kami ingat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingat setiap anugerah-Mu, begitu besar, begitu melimpah. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami mau mengingat setiap kebaikan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Mari setiap kita yang percaya boleh berikan tepuk tangan paling meriah yang terbaik untuk Yesus Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Mu
kasih-Mu besar Tuhan, mengalir bagi setiap kami. Sama-sama kita katakan, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih-Mu, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh, kasih Yesus bagiku. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Oh, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Si Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Sama-sama kita katakan, bagiku. Beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Benar Tuhan, kami di sini untuk mengingat kasih dan kebaikan-Mu. Karena itu kami mau lebih lagi memuji-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Siapa yang percaya Yesus segalanya buat kehidupanmu? Boleh lambaikan tanganmu saudara. Come on, clap your hands for Jesus. Woo! Shout, shout, shout. Woo! Setiap kita yang percaya, sama-sama kita mau katakan, ku naikkan syukur buat segala
katakan. Yesus kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Mari sama-sama tepuk tangan saudara. Segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku, seutuhnya ku berikan hatiku, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus kaulah. Beri sorak-sorai terbaik untuk Yesus Tuhan. Katakan haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan kita yang pertama. Mengucap syukur Tuhan, sungguh anugerah-Mu mempesona setiap kehidupan kami. Sungguh Engkaulah segalanya buat kami. Tiba saatnya Tuhan kami ingin memberikan persembahan yang terbaik kami mau beri kepadamu, sebab Engkau layak terima yang terbaik dari segalanya. Haleluya, amin. Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Sama-sama naikkan pujian ini dari awal, katakan. Tuhan kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Katakan Tuhan. Tuhan kau sungguh besar,
Jemaat Tuhan bangkit berdiri. Lebih dahsyat lagi kita mau sama-sama katakan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari jemaat Tuhan saya diangkat pujian dengan segenap hati. Tuhan Kau sungguh Besar terima kasih Yesus. karya-Mu Sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Kau ajaib. mari angkat wajahmu, angkat tanganmu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari angkat wajahmu, angkat tanganmu bagi Yesus. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Jemaat Tuhan angkat suaramu lebih keras lagi, katakan, ku mau selalu. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang kami lewati. Buat peristiwa demi peristiwa yang kami lalui. Kami selalu melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ku mau selalu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Para pelayan Tuhan boleh maju ke depan. Saudara yang ada di rumah, mari ikut bergabung dalam sakramen perjamuan kudus. Oleh karena anugerah-Nya, kita masih ada sampai hari ini. Dan oleh anugerah-Nya, kita akan terus berjalan dari kemuliaan ke kemuliaan yang lebih mulia lagi. Dan oleh anugerah-Nya, kita akan terus di dalam berkat Tuhan. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi melebihi dari kepala kita. Semua kita terfokus akan karya salib Yesus. Jika nyawanya saja diberikan kepada kita, maka apa yang kita butuhkan di dunia ini terlalu mudah bagi Yesus, dan itu pun diberikan kepada kita. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit penyakitmu.
terimalah dengan iman. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang di dalamnya kita bersekutu dengan darah Yesus. Darah yang menguduskan, darah yang menyucikan. Sebesar apapun dosa kita, oleh darah Yesus telah menguduskannya. Sehingga dengan iman kita dapat berkata, aku dikasihi tanpa syarat, diberkenan tanpa henti, diberkati tanpa batas. Inilah darahku, darah perjanjian baru, yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa dan pelanggaranmu semua. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita menunggu sama-sama. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Serahkan haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat
tanganmu bagi Yesus. Mari dengan bangga katakan kau selalu. Haleluya. Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan. Siapapun kami berharga di mata-Mu. Siapapun kami sempurna di mata-Mu. Siapapun kami adalah anak kebanggaan-Mu. Tidak ada yang berhak dapat menghakimi kami. Bahkan termasuk diri kami tidak berhak menghakimi kami. Karena hidup kami sepenuhnya milik Kristus. Anugerah-Mu mempesona dalam hidup kami. Berfirmanlah, kami percaya hari ini lewat firman-Mu sesuatu terjadi dalam hidup kami. Terobosan demi terobosan terjadi dalam hidup kami. Singkapkan isi hati-Mu Tuhan, dan kami sambut di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Silakan untuk jemaat Tuhan berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oke, tidak terasa saudara, kita sudah masuk di bulan Oktober. Nah, karena itu nanti di ibadah kedua diharapkan seluruh diaken dan semua pelayan Tuhan tetap tinggal karena kita akan fellowship untuk membahas Natal. Jadi dimohon jangan pulang ya. Kita akan membahas bagaimana pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin alami terobosan demi terobosan, dan saya percaya semua yang terlibat Tuhan memperhitungkan dan memberkatinya. Katakan amin. Tadi lagunya sederhana tapi sangat memberkati saudara. Itu Yusmina sampai nangis-nangis. Banyak yang dijamah Tuhan dan saya juga dilawat Tuhan. Hari ini tema bulanan dari pusat tentang Great Networking. Jaringan yang besar, bagaimana kita memiliki jaringan bukan hanya di dalam pekerjaan tetapi dalam keluarga, di dalam pelayanan. Dan ayat yang menjadi pendukung dari pusat di Yohanes 15 ayat 13. Ini live di Zoom sama di TikTok ya. Jadi kita mau terus membuka pelayanan ini baik di TikTok, baik di Zoom. Nanti akan live juga di mana itu? Di YouTube, di Facebook. Semua fasilitas yang disediakan Tuhan melalui manusia biar kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Yohanes 15 ayat 13 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tidak seorang pun memiliki kasih yang lebih besar daripada ini, yaitu seorang yang rela menyerahkan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, lembut hati dan saling mengampuni sebagaimana Elohim dalam Kristus juga telah mengampuni kamu. Yang percaya katakan amin. Yesus melakukan jaringan atau komunitas dari hal yang kecil, mulai dari 12 murid sampai ke 70 murid dan 500 murid. Ini murid-murid yang radikal. Di Kisah Rasul dikatakan 500 murid. Dan sebelum itu dikatakan 70 murid ini diutus untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan dari 70 ini ada yang 12 murid yang dikenal dengan 12 rasul-rasul.
Kepada 12 rasul-rasul ini, Yesus lebih intens berbicara dan berhubungan dengan mereka. Dan kata kuncinya di dalam ayat ini adalah kasih. Belum. Kata kuncinya adalah kasih. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kasih itu adalah menyerahkan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Jadi ke-12 murid dan 70 murid, bahkan bukan hanya 500 murid kalau kita baca, karena banyak orang yang berkata waktu Yesus di dunia muridnya sedikit, banyak sekali. Di mana Yesus berkhotbah, di situ tempatnya tidak cukup untuk menampung. Bahkan Yesus beberapa kali memberikan orang makan, ada 4.000 orang, 5.000 orang. Itu bertanda bahwa murid Yesus sangat banyak sekali. Tapi yang radikal 570 dan lebih radikal lagi adalah 12 murid. Kepada murid-muridnya Yesus berkata, kamu adalah sahabatku. Mungkin bagi orang Indonesia kata sahabat itu hal yang biasa. Tapi bagi orang Israel, kata sahabat itu mereka akan langsung memikirkan persahabatan antara Daud dan Yonatan. Itu persahabatan yang mengorbankan hidupnya demi kehidupan sahabatnya. Jadi waktu Tuhan berkata, kamu adalah sahabatku, mereka langsung ngeh. Karena berbicara sahabat itu berbicara tentang pengorbanan hidup. Waktu itu. Jadi komunitas yang kecil ini Yesus berkata kamu sahabatku. Artinya dari ayat ini maka muncullah poin, tadi kata kuncinya adalah kasih. Poinnya adalah mengasihi komunitas. Yesus bangga dengan komunitasnya. Komunitas yang Yesus bentuk, yang Yesus bangun. Karena kalau kita melihat murid-murid Yesus dengan murid-murid orang Farisi, orang Saduki, murid para ahli Taurat, dibandingkan dengan murid Yesus, itu kualitasnya tidak ada apa-apanya murid Yesus. Secara pengetahuan firman Tuhan, murid Yesus kebanting. Secara ekonomi, murid Yesus kebanting. Ini jauh lebih berkualitas secara ekonomi, secara pengetahuan firman Tuhan. Bahkan secara pendidikan, murid Yesus kebanting. Sedangkan disebut orang Farisi karena mereka orang yang berpendidikan. Disebut ahli Taurat karena mereka orang yang berpendidikan. Tapi Yesus tidak pernah memuji komunitas ini. Dia lebih memuji komunitas yang sedang dia bangun. Artinya dia bangga dengan apa yang dia miliki. Bapak Ibu, banggalah dengan pasanganmu. Amin. Yang sudah menikah, banggalah dengan mertuamu, dengan keluarga mertuamu. Ada orang yang sudah menikah, bahkan 5 tahun, 10 tahun. Dia lebih bangga melihat pasangan orang lain. Seandainya suamiku seperti artis Korea. Gersom yang terkenal artis Korea siapa? Pura-pura nggak tahu dia. Limin, langsung ho. Seandainya suamiku, istriku seperti artis Korea. Jadi lebih membanggakan suami tetangga, lebih membanggakan istri tetangga daripada istrinya sendiri. Banggalah terhadap pasanganmu, amin. Itu adalah pasanganmu yang sempurna. Seperti murid Yesus. Murid Yesus itu tidak berpendidikan, Petrus, Yakobus, Yohanes kerjanya terus di laut. Tapi Yesus bangga dan memberikan kepercayaan yang lebih besar. Saudara harus bangga.
kepada keluarga besarmu. Anak-anak harus bangga kepada orang tuamu. Jangan ceritakan kejelekan orang tuamu. Orang tua, jangan ceritakan kejelekan anakmu. Atau kejelekan mertuamu. Banggalah terhadap mereka. Karena kasih itu kasih itu membicarakan kebaikan. Bukan keburukan. Kasih itu mengharapkan pertobatan. Bukan penghukuman. Karena kesalnya seorang istri kepada suami. Istri itu hanya mengharapkan, kapanlah suami saya ini kena hukum ya? Kapanlah orang ini kena musibah ya? Kapanlah? Jadi yang diharapkan adalah penghukuman. Tapi kasih itu yang diharapkan adalah pertobatan atau pemulihan. Kasih itu yang diharapkan adalah, yang dibicarakan adalah kebaikan. Jangan sampai saudara ada di gereja, yang kita bicarakan adalah keburukan orang lain. Itu di gereja, apalagi di luar gereja. Kalau di gereja saja kita berani membicarakan keburukan orang lain, saya yakin di luar gereja kita tidak akan membicarakan kebaikan Tuhan. Yang kita bicarakan hanya keburukan orang lain. Oleh karena itulah orang yang bangga dengan suaminya, orang yang bangga dengan istrinya, orang yang bangga dengan keluarganya, siapapun keluargamu, mungkin saudara anak yang terbuang, anak yang dikucilkan, anak yang tidak berharga. Tapi saudara perlu tahu bahwa kita ada di tempat ini, saudara ada di tempat ini karena dilahirkan oleh orang tua. Beberapa hari yang lalu istri saya ngomong seperti ini karena dia melihat film atau apa ya, anak yang tertukar seperti itu. Lalu dia berkata, "Papa, seandainya papa itu adalah anak yang tertukar." Bukan anak yang tertukar, anak yang dibuang gitu. Jadi mulai dari sampai sekarang itu diurus oleh ibu angkat. Sekarang apa yang harus Papa lakukan untuk orang tua kandungnya Papa? Saya kejar, saya temui, saya peluk. Tapi Papa kan dibuang. Oleh karena dialah aku ada sampai sekarang. Dan tidak ada waktu kita untuk kepahitan kepada orang tua kita. Banggalah. Suatu hari ada seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang terkenal, yang diutus Tuhan. Dan endingnya dia masuk ke perut ikan. Siapa namanya? Yunus. Ke perut ikan apa namanya? Ikan paus. Ini adalah cerita yang selalu diceritakan oleh guru sekolah minggu. Beneran sampai hari ini saya melayani hampir 20 tahun. Saya masih ingat bahwa Yunus itu melarikan diri dan masuk ke perut ikan paus. Itu tertancap loh saudara, saya nggak tahu itu guru sekolah minggu dapat pewahyuan dari mana itu. Baru tentang persembahan Kain dan Habel. Kenapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan? Karena asapnya lurus. Kenapa persembahan Kain ditolak? Karena asapnya belok-belok. Tahu loh, sampai hari ini nancep loh di otak saya. Karena apa? Itu saya terima dari guru sekolah minggu saya dulu. Sekali lagi itu pewahyuan yang luar biasa untuk guru-guru sekolah minggu. Tapi hati-hati, itu bukan karena asapnya. Persembahan itu tidak ditentukan asap belok-belok atau asap lurus. Tuhan mengirim Yunus untuk memberitakan firman Tuhan, firman pertobatan kepada Niniwe. Tapi Yunus melarikan diri dan berujung kepada dia berada di perut ikan. Apa nama ikannya tidak jelas, yang pasti itu adalah ikan yang sangat besar sehingga manusia bisa hidup tinggal 3 hari di perut ikan. Kalau ikan paus sudah disurvei, saudara kalau nggak percaya survei ini saudara boleh masuk sekali-sekali.
Kalau saudara tidak mau, mending saudara percaya saja. Sudah disurvei, tidak ada kehidupan di sana. Jangankan 3 hari, 3 jam pun manusia di perut ikan paus akan let me go untuk selamanya. Jadi dia berakhir di perut ikan. Akhirnya dia bertobat, lalu dia kembali menginjili. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Yunus pergi melarikan diri? Karena apa? Dia sakit hati. Dia sangat benci kepada orang Niniwe. Karena orang Niniwe orang yang jahat. Niniwe adalah musuhnya orang Israel. Jadi yang diharapkan adalah penghukuman dari Tuhan segera datang untuk Niniwe. Jadi dia tidak mau memberitakan firman. Dia tidak mau memberitakan kabar baik. Biarin, saya tidak mau. Supaya dia kena penghukuman. Akhirnya saudara, karena dia sudah bertobat keluar dari perut ikan. Dia memberitakan firman Tuhan. Waktu diberitakan firman Tuhan, orang-orang Niniwe mulai dari binatang sampai kepada raja, mereka berpuasa, meratap, bertobat, dan akhirnya mereka tidak jadi dihukum oleh Tuhan dan mereka dipulihkan. Saudara lihat apa tanggapan Yunus. Yunus marah kepada Tuhan. Tuhan, kalau seperti itu ambillah nyawaku. Repot saudara kalau orang sudah sakit hati. Next. Iri hati menimbulkan pertengkaran dan menghasilkan kehancuran. Iri hati menimbulkan pertengkaran dan menghasilkan kehancuran. Ada 2 orang pengusaha. Mereka buat usaha masing-masing, saling berhadap-hadapan. Pembatasnya adalah jalan raya saja. Pengusaha ini kalau berhadapan manis sekali, senyumnya manis, tapi di belakangnya penuh dengan siasat yang sangat buruk. Bagaimana cara menjatuhkan lawannya ini. Persaingan yang tidak sehat pun terjadi. Segala macam cara. Tapi kalau bertemu, halo Pak, salam gitu. Tapi di hatinya itu sudah segala macam siasat, rencana yang buruk untuk menjatuhkan lawannya ini. Suatu hari, kita kasihlah namanya ini pengusaha A dan pengusaha B. Suatu malam datanglah seorang malaikat kepada pengusaha A. Lalu malaikat ini berkata, hai pengusaha A, hari ini apapun yang kamu minta, aku akan kabulkan. Satu permintaan saja. Tapi dengan catatan, apa yang kamu minta, itu akan terjadi 2 kali lipat kepada pengusaha B. Maksudnya, kata pengusaha ini, kalau engkau meminta ruko 10, maka pengusaha B ini akan mendapatkan ruko 20. Kalau engkau meminta uang 1 triliun, maka pengusaha B ini akan mendapatkan uang 2 triliun. Kalau engkau meminta kekayaan yang sangat besar, maka kekayaan yang dimiliki oleh pengusaha B ini adalah 2 kali lipat dari kekayaanmu. Lalu dia berpikir. Lalu dia memutuskan untuk meminta. Dan permintaannya adalah, tolong butakan mataku 1. Sehingga saingannya matanya buta 2. Kalau orang iri hati, hatinya sudah dipenuhi oleh kebencian, dia akan menderita melihat saingannya itu bahagia. Dia akan berbahagia melihat orang lain musuhnya itu menderita. Bukankah karena iri hati Kain membunuh adik kandungnya sendiri, Habel? Bukankah karena iri hati para kakak-kakak kandung dari Yusuf, karena melihat Yusuf ini lebih disayangi oleh bapaknya, Yusuf dimasukkan ke sumur dan dijual, mati-matilah di negeri sana.
Bukankah karena iri hati ahli Taurat dan orang Farisi menyalibkan Yesus Kristus? Biarlah iri hati tidak ada dalam diri kita. Katakan amin. Next, kasih memberikan kehidupan dalam keluarga dan komunitas. Banggalah dengan keluargamu. Banggalah dengan mertuamu. Banggalah dengan keluarga mertuamu. Dan banggalah di tempat engkau bekerja. Dan banggalah di tempat engkau bergereja. Amin. Jangan sampai saudara-saudara bergereja di sini tapi di luar suka memburuk-burukan gitu. Saya berapa kali mengkonseling orang, dia menjelekkan gerejanya. Lalu saya berkata, banggalah kepada gembalamu, banggalah kepada gerejamu. Itu adalah untuk memperbesar jaringan yang sudah Tuhan berikan. Yang pertama itu adalah kasih, harus mengasihi komunitas atau bangga kepada komunitas yang dimiliki seperti Yesus bangga kepada komunitas yang dia bentuk. Mau 12 orang kah, mau 70 murid kah, mau 500 murid kah, sehingga lewat orang-orang yang dia banggakan ini, mereka juga membentuk komunitas-komunitas yang lebih dahsyat lagi. Katakan amin. Yang terakhir, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, terus. Terus. Ayat ini keren saudara, saudara harus imani dan percayai terjadi bagi saudara. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, terus. Apa saja yang kamu ikat di bumi akan terikat. Dan apa saja yang kamu lepaskan di bumi akan terjadi seperti yang terlepas di surga. Terus. Mengenai apapun, maka apa saja yang mereka minta akan dilakukan bagi mereka oleh apa saja. Terus, sebab kata kuncinya dari ayat ini adalah sepakat. Di mana 2-3 orang berkumpul, bersepakat, sepakat apa saja yang diminta. Tapi tentunya harus berhubungan dengan ayat yang 20. Karena mereka berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Sepakat, kata kuncinya adalah sepakat. Di Amos 3 ayat 3 dikatakan seperti ini. Apakah 2 orang berjalan bersama-sama kecuali jika mereka telah bersepakat? Artinya gini, jangankan satu gereja, jangankan 10 orang, jangankan 12 murid, 2 orang saja tidak akan dapat berjalan bersamaan kalau tidak sepakat. Orang mau menikah karena sepakat. Kita mau bekerja di perusahaan si A, si B karena dimulai dari sepakat. Segala sesuatu yang dimulai dari kesepakatan, maka pekerjaannya itu akan jauh lebih enak. Nah, jika suami istri tidak sepakat, tapi kebanyakan suami istri tidak sepakat. Saya biasa saudara, berhayal toh. Kalau saya punya 1M, utang-utang orang tua, utang-utang keluarga mertua saya lunasi. Saya beli ini, saya beli rumah di kampung. Lalu istri saya ngomong, janganlah, kita beli di Jakarta, kita beli di Bandung. Lah, orang saya yang berhayal, ya buat hayalanmu gitu loh. Berhayal saja dilarang. Kenapa kamu gak berhayal? Kamu berhayal lah punya uang 10M. Saya tidak ganggu hayalanmu. Saya berhayal saja, kita gak sepakat. Jangan beli. Loh, saya kan berhayal.
Kamu berhayal punya 1 triliun, kamu kasih ke Ocha 1 M, kamu kasih ke Gersom 10 M, saya kasih ke Bu Esti 1 triliun. Kan pas sudah habis. Ya nggak apa-apa habis, saya berhayal lagi. Kan repot toh, orang berhayal saja diributkan. Itu apalagi membicarakan hal yang serius ke depan. Hal bercanda saja tidak sepakat. Apalagi membicarakan hal yang ke depan, bisa bertengkar. Yang mending jangan dibicarakan lah. Nah, seperti itu. Yang menjadi pertanyaannya, apa sih arti sepakat ini? Sepakat bukanlah seragam. Hari ini diaken ya, seragamnya hitam putih. Kalau bukan hitam putih, tidak diaken. Mungkin seperti itu. Itu bukan sepakat. Yang dimaksud sepakat di dalam bahasa Yunani, symphoneo. Yang ditranslate dengan kata symphoneo. Kalau bahasa Inggrisnya, symphony. Apa yang dimaksud dengan symphony? Saya kemarin searching, saya pelajari. Ada seorang penulis lagu namanya Ludwig van Beethoven. Itu komposer terkenal yang menulis, bisa dimunculkan. Nah itu, yang menulis simfoni nomor 9. Dari yang diciptakan ini, ada simfoni 5, ada sampai simfoni 1 sampai 9. Yang terkenal simfoni 5 dan 9. Dan paling terkenal adalah simfoni 9 dengan judul Ode to Joy. Lagu yang sangat populer hingga kini. Bahkan lagu ini, siap-siap ya, lagu ini dianggap suatu keajaiban dunia. Karena apa? Diciptakan waktu dia sudah divonis tuli total. Ini lagunya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Apa hubungannya dengan kata sepakat di sini? Jadi simfoni, sepakat itu berbicara tentang berbagai-bagai alat musik yang dimainkan. Bahkan banyak para penyanyi di sana.
dengan perbedaan alat musik dan perbedaan karakter disatukan, mereka bersepakat untuk menciptakan satu karya yang mengagumkan. Jadi sepakat itu adalah berjalan bersama dalam perbedaan untuk mencapai satu tujuan. Bukan menyamakan karakter, bukan menyamakan sifat, tapi bagaimana di dalam perbedaan itu kita dapat bekerja sama. Anak-anak muda yang mau menikah, jangan pernah menyamakan karaktermu. Jangan pernah menyamakan sifatmu. Sampai engkau meninggal, rumah tanggamu akan bertengkar terus. Karena pernikahan itu bukan menyatukan karakter, bukan menyatukan sifat. Tapi bagaimana dengan perbedaan itu kita dapat berjalan bersama. Saudara tahu alat musik ini? Seandainya pemain drum berkata, "Hei, main keyboard gak seperti itu, harus seperti drum." Lalu dia paksa cara bermainnya, maka tidak ada lagi band. Begitu juga pemain bass. Suara keyboard, suara filler harus kayak bass. Pokoknya intinya kayak bass, gak mau tahu, pokoknya harus kayak bass. 4 alat musik ini jika mereka tidak sepakat. Coba mainnya di C, mainnya di G, mainnya di E. Kalau drum kan gak ada chordnya, drum gak pakai chord, ya tak? Oke, sekarang nyanyikan Kau Kekuatanku, oke ya? Terserah kau mau slow, terserah dengan mau sendiri. 1, 2, 3. Kau kekuatanku. Terus, saudara enak dengarnya? Sakit telinga? Itu saudara yang dengar. Saya tanya kepada pemain, saudara enak cara mainnya gini? Kalau terus seperti ini cara mainnya, kamu milih apa? Lanjut atau keluar? Pilih turun. Dalam pernikahan seperti itu. Kenapa di dalam kekristenan banyak orang yang cerai? Istrinya maunya gini, suaminya maunya gini. Justru di dalam perbedaan itu kita dapat berjalan bersama-sama. Coba main di G, semuanya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Saya hanya ngomong saja, disco langsung berubah. Karena apa? Mereka di dalam perbedaan itu, mereka terikat dengan sepakat untuk mencapai satu tujuan yang namanya harmonisasi. Terjadi keselarasan, keindahan. Jadi di dalam membangun suatu komunitas, membangun suatu jaringan yang besar, maka diperlukan namanya sepakat. Bahkan di dalam berumah tangga pun, sepakat itu menjadi pegangan kita. Di dalam berhubungan pun, saudara lagi membangun hubungan. Ingat, Tuhan berkata seperti, lampunya dinyalain, 5 menit lagi. Tuhan kita Tritunggal, dia bersepakat. Dia berkata, waktu penciptaan manusia, marilah kita. Waktu mengacaukan bahasa di Babel, marilah kita turun. Waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus datang menyerupai burung merpati. Ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi.
Bahkan Yesus berkata, apa yang Bapakku kerjakan, itulah yang aku kerjakan. Pekerjaan yang aku lakukan tidak bertolak belakang dengan pekerjaan yang Bapa lakukan. Jadi kalau mau mengenal siapa Yahweh, siapa Bapa, lihatlah aku. Seperti apa aku, seperti itulah Sang Pencipta itu. Karena akulah Dia. Bahkan di 1 Yohanes 5 ayat 7 dikatakan, yang bersaksi di surga ada 3. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Apa yang mereka kerjakan itu lahir dari kesepakatan. Tapi berbeda dengan iblis. Dia selalu berpusat kepada dirinya sendiri. Biarlah aku disembah. Biarlah aku. Biarlah aku. Biarlah aku. Bahkan dia berkata kepada Yesus, jika engkau menyembah aku. Tapi Tuhan kita mengajarkan kepada kita, aku dan Bapa adalah satu, sepakat. Suami istri adalah satu di dalam perbedaan. Biarlah istri tetap bertindak sebagaimana istri layaknya. Suami bertindak sebagaimana suami layak. Jangan paksa pasanganmu seperti yang kau mau. Maka yang terjadi hanya pertengkaran di dalam pernikahan. Nikmati keberadaanmu seperti Yesus menikmati keberadaan kita, orang yang percaya. Katakan amin. Mari maju ke depan. Kesimpulannya adalah, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kasih Yesus yang dalam hidup kita biarlah dirasakan semua orang. Kesepakatan membuat kita dapat bekerja sama di dalam perbedaan untuk memperbesar komunitas. Saudara harus bangga dengan gereja ini. Dengan segala kekurangannya, saudara harus bangga. Jangan sampai saudara lebih bangga dengan gereja orang lain. Yesus tidak pernah bangga kepada murid-murid ahli Taurat, orang Farisi. Walaupun secara skill, secara pengetahuan, secara pendidikan, secara ekonomi, murid-murid ahli Farisi, orang Taurat, Saduki, tidak ada apa-apanya dibandingkan murid Yesus. Tapi murid Yesus, muridnya bangga kepada Yesus. Yesus bangga kepada muridnya. Sehingga jaringan ini semakin meluas. Yang bangga dengan Yes Jakarta, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bicarakan kebaikan dan bicarakan terus kebaikan. Di medsos saudara, bicarakan kebaikan. Kebaikan Tuhan melalui gereja ini. Kebaikan Tuhan melalui pasangan saudara. Kebaikan Tuhan melalui pernikahan saudara. Dari 2 orang, pasangan suami istri, makin besar keluarga, makin besar komunitas gereja dan lahir Komsel. Dan saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami bersepakat Tuhan untuk gereja ini. Kau mengirimkan 1000 jiwa untuk kami gembalakan. Kami bersepakat Tuhan dengan segala kekurangan kami, kelemahan kami. Tapi kuasa-Mu lah yang memampukan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau membawa gereja-Mu ini untuk menjadi berkat. Dan kami percaya berkat Tuhan akan terus menuntun gereja-Mu ini. Dan mereka yang terlibat Tuhan di dalam gereja-Mu ini, hamba-Mu bangga dengan tim yang luar biasa, dengan rekan-rekan yang luar biasa. Mereka adalah kebanggaanku Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah yang mengirimkan rekan-rekan yang luar biasa. Kami percaya lewat rekan-rekan yang luar biasa, jemaat Tuhan yang luar biasa, gereja ini semakin diperbesar. Terima kasih Tuhan, kami percaya sebab Tuhan yang membuka gereja ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memperbesar gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari bangga dengan anugerah Tuhan.
bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kita praktekkan firman Tuhan ini saudara. Tuhan berkata, 2 orang berkumpul, bersepakat. Tuhan mendengar dan melakukannya. Pak, bagaimana dengan saya? Saya datang sendiri. Kalau sendirian apakah Tuhan tidak hadir? Tuhan hadir. Jika engkau datang sendiri, bersepakatlah dengan jiwamu. Jangan sampai jiwamu menghakimi dan berkata, engkau tidak layak diberkati. Engkau kekasih Tuhan. Sekarang saya berikan waktu 1 sampai 2 menit. Suami istri boleh bergandengan tangan. Suami istri boleh bergandengan tangan. Saudara yang yakin betul itu pasanganmu, pacarmu yang akan menikah, bergandengan tangan, bersepakat. Tapi kalau masih ragu-ragu, sepertinya nanti tahun depan ini saya ganti pastor, jangan. Tapi kalau saudara sudah yakin, saudara gandeng tangannya, bersepakat. Hari ini firman Tuhan datang kepada saudara, datang kepada kita. 2 orang bersepakat. Serius Tuhan berkata, 2 orang bersepakat. 1. Istri saya boleh maju ke depan? Kita berdoa. Saudara, sampaikan permohonanmu, bersepakatlah. Terima kasih Yesus. Kami minta salvasi. Di dalam nama Yesus. Tuhan, jemaat-Mu sedang bersepakat. Apa yang kami ikat di tempat ini terikat di surga. Apa yang kami lepas di tempat ini terlepas di surga. Terima kasih Yesus. Saudara, kita bersepakat untuk gereja ini. Di dalam tahun ini saja Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, 100 jiwa untuk tahun ini. 100 jiwa yang menetap. Dan tahun-tahun selanjutnya dalam tempo 3 tahun Tuhan kirimkan 1000 jiwa. Mari kita bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara perkatakan, di dalam nama Yesus, mengirimkan 100 jiwa dalam tahun ini Tuhan. Kami bersepakat dan kami siap melayani. Kami bersepakat, kami siap melayani. Kami tidak akan menghakimi siapapun yang datang. Kami tidak menghakimi siapapun mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang Yesus kasihi, Yesus cintai. Kami tidak akan menghakimi. Kami mau melayani jiwa-jiwa yang Kau kirimkan Tuhan. Dan karena kerinduan-Mu adalah jiwa-jiwa. Dan kami bangga dengan rekan kami yang ada saat ini Tuhan. Dan kami bangga dengan tim kami yang ada saat ini Tuhan. Dan terlebih hamba-Mu ini Tuhan, bangga kepada mereka semua. Bangga.
Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadilah apa yang kita sepakati hari ini. 100 jiwa di dalam tahun ini di dalam nama Tuhan Yesus. 3 tahun ke depan 1000 jiwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, kami bersepakat, kami percaya di dalam nama Yesus. Bahkan apa yang kami sepakati di dalam keluarga kami, di dalam rumah tangga kami yang barusan kami sepakati, kami percaya terjadi. Tuhan mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ini semua untuk kepentingan kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku mau selalu. Saudara akan menerima pengurapan. Boleh maju ke depan para diakon diakones dan semua para pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Minyak urapan ini adalah minyak biasa. Biarlah Engkau sendiri yang mengoleskan, mengurapi mereka. Sehingga pada saat Engkau mengurapi mereka, tangan ini mengoleskan daya mereka. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Engkau diurapi, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Lewat hidupmu banyak jiwa-jiwa yang digembalakan. Lewat hidupmu banyak jiwa-jiwa yang Engkau bawa kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau diurapi, Engkau diberkati. Lewat hidupmu banyak jiwa-jiwa yang Tuhan bawa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau diurapi, Engkau diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, lewat hidupmu jemaat Tuhan boleh maju ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima pengurapan dari Tuhan. Engkau diurapi, Engkau diberkati. Lewat hidupmu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus, pernikahanmu diberkati, diurapi. Rumah tanggamu diberkati. Lewat hidupmu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau diurapi bersama suamimu. Engkau sehat diberkati. Keluargamu diberkati, diurapi. Bahkan keluargamu menjadi menjiwa dalam nama Yesus. Engkau diurapi, Engkau diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau diurapi, terima pengurapan Tuhan. Lewat hidupmu keluargamu dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Lewat hidupmu banyak jiwa yang Tuhan bawa, Tuhan menangkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima pengurapan dari Tuhan dalam nama Yesus. Engkau diurapi, Engkau diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima pengurapan banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan dalam hidupmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah keturunanmu. Terimalah pengurapan dari Bapa Yahweh melalui Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Anak-anakmu menjadi anak-anak yang besar. Banyak jiwa-jiwa yang akan membawa kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima pengurapan dari Tuhan Yesus Kristus. Kau diurapi saat ini Engkau berjalan dengan kuasa dan kuasa dari Tuhan. Terjadi terobosan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Terima pengurapan dari Tuhan Yesus. Engkau diurapi, Engkau dikasih, Engkau diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku.
kami bukan jemaat biasa. Kami jemaat yang terus terlibat untuk memperbesar gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, di bulan Oktober ini, di minggu pertama, kami membawa persembahan persepuluhan kami kepadamu. Sebagai ungkapan syukur kami atas apa yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Dan sebagai dukungan kami Tuhan untuk memperbesar pekerjaan-Mu di tempat ini. Berkatilah umat-Mu senantiasa yang selalu menaruh hati untuk perkembangan pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati rumah tangganya, pekerjaannya, pelayanannya, semua apa yang dikerjakan Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, selalu kami bangga jadi milik kepunyaan-Mu, dan kami percaya Engkau akan pakai hidup kami semua lebih baik lagi. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan apa? Akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Kau tahu barataku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan ku berikan bagimu.
lebih dari pemenang. Beri sorak-sorak bagi Tuhan Yesus kita. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu, sorak kemenangan, Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu, sorak kemenangan, Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Oh, 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 sorakan haleluya, Saudara diberkati hari ini. Amin. Jangan lupa hari Minggu kita nonton bareng ya di tempat ini. Itu sempat ditolak di Indonesia loh. Hanya sebentar saja tayang, habis itu tidak tayang lagi karena tidak sesuai dengan Al-Quran. Ya iyalah, itu kan versinya kitab suci ya, nggak sesuai toh. Oleh sebab itu ajak nanti minggu depan selesai ibadah pertama, lanjutlah supaya saudara tahu sejarahnya. Kenapa harus ditolak? Jadi saudara lewat nonton film itu kebenarannya tersingkapkan. Oke, mari kita akan akhiri ibadah ini. Tuhan berkati rekan-rekan yang bergabung bersama kami melalui Zoom. Ada Ica, ada keluarga Pak Lukito, ada Markus, ada keluarga Ibu Natali, ada keluarga Ibu Rinda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah hari ini. Kami mengucap syukur buat jamahan-Mu, lawatan-Mu hari ini. Kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini kami boleh melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh. Berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dan kuat kuasa dengan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selamanya. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.